Di khatulistiwa di antara dua samudra dan dua benua, terbentang negeri yang kelak mengguncang dunia. Sebelum dunia mengenalnya sebagai Indonesia, tanah ini telah menulis kisah panjang tentang kejayaan, penindasan, dan kebangkitan. Abad demi abad sebelum Republik lahir berdiri kerajaan-kerajaan besar yang menjadi pelita Asia Tenggara. Sriwijaya di Palembang, di bawah Raja Bala Putradewa, menguasai jalur perdagangan antara India dan Tiongkok. Di Jawa Timur berdiri Majapahit, kerajaan besar yang pada masa Hayam Wuruk dan Mahapatih Gajah Mada mempersatukan hampir seluruh pulau di bawah Panji Nusantara. Nusantara kala itu adalah poros maritim dunia. Dari rempah-rempah, dunia mencicipi cita rasanya, dan dari pelautnya, dunia belajar arah angin. Tapi kejayaan ini kelak akan menjadi alasan bagi bangsa asing untuk datang, bukan sebagai tamu, tapi sebagai penguasa. Sekitar abad ke-13 bersama angin musim barat datanglah cahaya baru dari Samudra Hindia. Para pedagang muslim dari Gujarat, Arab dan Yaman membawa bukan hanya barang dagangan, tetapi juga kejujuran, ilmu dan iman. Dari pesisir barat Sumatera lahirlah Samudra Pasai, kerajaan Islam pertama di Nusantara, diperintah oleh Sultan Malik As-Soleh. Dari sana, Islam menyebar ke seluruh kepulauan, ke Aceh di utara, ke Demak di Jawa Tengah, di bawah Sultan Fatah, ke Ternate dan Tidore di timur, dan ke Banten di bawah Sultan Maulana Hasanuddin. Islam di bumi ini tumbuh tanpa penaklukan. Dia meresap melalui teladan, menyatu dengan budaya, melahirkan Islam yang damai dan berkeadaban. Di pesantren rakyat belajar huruf dan harga diri. Dari rahim surau, lahirlah generasi yang kelak menyalakan perlawanan terhadap penjajahan. Di abad ke-16 dari laut jauh datang kapal-kapal Portugis dan Spanyol. Disusul Belanda dengan bendera VOC. Mereka datang bukan membawa persahabatan, tapi keserakahan. Rempah-rempah yang dulu menjadi sumber kemakmuran, kini menjadi sumber penderitaan. Namun dalam setiap penjuru Nusantara selalu ada api perlawanan. Di Jawa Tengah, Pangeran Diponegoro mengangkat pedang melawan ketidakadilan. Di Sumatera, Sultan Mahmud Badarudin II berjuang mempertahankan Palembang. Di Aceh, Cut Nyadin memimpin perang suci melawan penjajah. Di Maluku, Patimura berteriak hidup tanah air Maluku sebelum dijatuhi hukuman mati. Mereka mungkin gugup, tapi api yang mereka nyalakan tak pernah padam karena bangsa ini tidak dilahirkan untuk tunduk. 3,5 abad lamanya bangsa ini diperbudak, tapi pada pagi hari 17 Agustus 1945, dua tokoh besar, Soekarno dan Muhammad Hatta, berdiri di depan rakyat dan mengucapkan janji suci kepada sejarah. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Namun kemerdekaan bukan akhir perjuangan, itu adalah awal dan permulaan. Dari Surabaya, Bung Tomo memekikkan takbir melawan serangan sekutu. Dari Kalimantan hingga Sulawesi, rakyat mempertahankan harga diri bangsanya. Bangsa ini lahir bukan dari hadiah penjajah, tapi dari darah dan doa para syuhada. Setelah kemerdekaan Indonesia memasuki masa pembangunan panjang di bawah Presiden Soeharto. 3 dekade stabilitas, tapi dibayar mahal oleh kebebasan rakyat. Tahun 1997, badai ekonomi mengguncang, rupiah runtuh, rakyat kehilangan pekerjaan, dan ibu kota terbakar oleh kemarahan. Dari jalanan, suara mahasiswa menggema reformasi. Rezim lama pun tumbang. Dari reruntuhan itu lahir babak baru, demokrasi, transparansi, dan keadilan. Lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dibentuk untuk membersihkan luka masa lalu, dan untuk pertama kalinya rakyat kembali percaya kepada negaranya sendiri. Indonesia telah menempuh jalan panjang dari kerajaan yang jaya
dari masa kolonial yang kelam hingga zaman reformasi yang getir. Namun satu hal yang tak pernah padam, yaitu semangat untuk bangkit. Kini raksasa yang dulu tertidur mulai membuka matanya. Dia telah belajar dari masa lalu, menata masa kini, dan siap menulis masa depan. Inilah kisah tentang bangsa yang ditempa sejarah, disatukan oleh iman, dan dikuatkan oleh pengorbanan. Inilah Indonesia, api yang tak pernah padam. Tapi kisah ini belum selesai. Setelah bangkit dari luka, bangsa ini memilih jalan baru, menjadi kekuatan ekonomi, teknologi, dan moral dunia. Inilah kelanjutan kisahnya, menaklukkan abad baru. Bagian 2, menaklukkan abad baru dari keterpurukan menuju kejayaan. Setelah melalui gelombang reformasi yang mengguncang, Indonesia memasuki abad ke-21 dengan luka yang masih basah. Ekonomi hancur, kepercayaan rakyat rapuh, dan dunia meragukan apakah negeri ini mampu berdiri lagi. Indonesia tenggelam dalam krisis multidimensi. Tapi seperti di masa lalu, di saat semua orang meragukan, bangsa ini memilih untuk bangkit. Setelah kejatuhan Soeharto, Indonesia memasuki masa penuh ketidakpastian. Presiden B.J. Habibie mengambil langkah pertama yang berani, membangun dasar demokrasi, membebaskan pers, dan menyiapkan pemilu pertama yang benar-benar bebas. Lalu datang masa Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, seorang ulama dan pemikir besar yang mengajarkan bangsa ini arti toleransi. Di bawah kepemimpinannya, kebebasan beragama dan kesetaraan kembali menemukan tempat di rumah Indonesia. Setelahnya, Megawati Soekarno Putri, putri sang proklamator, melanjutkan tongkat estafet dengan keteguhan seorang ibu negara. Di tangannya, ekonomi mulai stabil dan kepercayaan internasional perlahan pulih. Namun perjalanan baru saja dimulai. Dari abu krisis, Indonesia bersiap menata diri untuk menjadi kekuatan ekonomi global. Tahun 2004 sejarah mencatat lembaran baru. Untuk pertama kalinya, rakyat memilih presiden secara langsung. Jenderal yang lembut, Susilo Bambang Yudhoyono, pemimpin dengan visi stabilitas, pembangunan, dan diplomasi. Di bawah SBY ekonomi kembali tumbuh, hutang luar negeri menurun, ekspor naik, dan jutaan warga keluar dari garis kemiskinan. Di kancah global, Indonesia kembali disegani, menjadi suara moderat dunia Islam. Dalam masa 10 tahun pemerintahannya, demokrasi ditegakkan, hukum diperkuat, dan Indonesia berdiri tegak sebagai pemimpin kawasan Asia Tenggara. Namun dunia terus berubah. Krisis energi, digitalisasi, dan geopolitik baru menuntut sosok pemimpin dengan arah baru, pemimpin yang dekat dengan rakyat dan berani mengeksekusi mimpi besar. Tahun 2014, seorang pemimpin dari rakyat kecil naik ke tampuk kekuasaan, Joko Widodo atau Jokowi, lahir dari lorong pasar dan kerja keras. Dia datang bukan dengan pidato megah, tapi dengan visi nyata membangun dari pinggiran. Di bawah Jokowi, Indonesia memasuki era pembangunan terbesar dalam sejarah modernnya. Lebih dari 2.000 km jalan tol dibangun, ratusan pelabuhan, dan bandara dihidupkan kembali. Proyek strategis nasional menghubungkan pulau-pulau yang selama ini terpisah. Tak hanya membangun jalan, dia juga membangun masa depan energi. Indonesia melarang ekspor nikel mentah. Keputusan berani yang mengubah posisi negara ini di peta industri dunia. Di balik kebijakan ini, berdiri tokoh-tokoh penting seperti Luhut Bin Sarpanjaitan dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang menjadi arsitek ekonomi baru Indonesia. Dalam satu dekade, nilai ekspor nikel olahan melonjak dari 3 miliar menjadi lebih dari 15 miliar dolar. Dunia mulai bergantung pada Indonesia untuk masa depan kendaraan listrik. Pembangunan tak hanya untuk infrastruktur, tapi juga manusia. Program pendidikan, vokasi, digitalisasi UMKM, dan startup teknologi menciptakan generasi baru, generasi yang berpikir global namun berakar lokal. Dari kota-kota kecil muncul inovator muda, menulis kisah baru tentang bangsa yang pernah dijuluki raksasa tidur, kini terjaga dan berlari.
Kini ekonomi Indonesia menembus 1,46 triliun dolar, terbesar di Asia Tenggara dan terbesar ke-16 di dunia. Para analis memprediksi pada tahun 2030 Indonesia akan menjadi 7 besar ekonomi global. Namun kekuatan sejati bukan hanya angka, tapi terletak pada kemandirian. Dalam politik luar negeri, Indonesia memegang prinsip 1000 sahabat tanpa satu musuh. Sebuah filosofi diplomasi yang menjaga kedaulatan tanpa konfrontasi. Indonesia bukan pion dalam permainan kekuatan dunia. Dia adalah pemain yang menentukan langkahnya sendiri. Di tengah perjalanan menuju masa depan, Indonesia menulis babak baru, pemindahan ibu kota ke Nusantara. Lebih dari sekedar proyek fisik, ini adalah simbol bahwa bangsa ini tak lagi menatap masa lalu, tapi berani menatap masa depan. Nusantara dibangun sebagai kota hijau, kota cerdas, dan kota yang mencerminkan jiwa Indonesia, modern, berkeadilan, dan berkelanjutan. Dari Jakarta yang padat menuju Kalimantan yang hijau, Indonesia sedang menata arah baru menuju abad 21 dengan kepala tegak. Dunia kini menoleh ke timur. Di antara badai politik dan ekonomi global, berdiri bangsa yang dulu diremehkan, kini menjadi tumpuan harapan. Indonesia tak lagi sekadar negara berkembang, dia berubah dan tumbuh menjadi kekuatan baru dengan jiwa muda dan tekad yang semakin matang. Dari pelabuhan Sriwijaya hingga pabrik baterai di Sulawesi, dari proklamasi 1945 hingga diplomasi 2025. Inilah perjalanan bangsa yang belajar dari luka, tumbuh dari kerja, dan bersinar karena keyakinan. Indonesia mulai bangkit, tapi perjalanan belum usai. Karena kebangkitan sejati bukan hanya berdiri di atas dunia, tapi memberi arah bagi dunia. Dan di titik ini muncul pertanyaan besar, dapatkah Indonesia menjadi bukan hanya kekuatan ekonomi, tapi juga cahaya baru bagi dunia dan juga dunia Islam? Itulah kisah selanjutnya, bagaimana Indonesia menjadi cahaya dunia Islam. Bagian 3, menjadi cahaya dunia Islam, suara dari timur. Di ujung timur dunia Islam ada negeri yang suaranya lembut tapi berpengaruh. Negeri yang menampung lebih dari 240 juta muslim, hampir seperempat umat Islam dunia. Dia bukan negeri perang, tapi negeri perdamaian. Dia bukan pusat konflik, tapi sumber harapan. Inilah Indonesia, suara baru Islam dari timur. Islam datang ke Nusantara dengan senyum, bukan dengan pedang. Dari Samudra Pasai hingga Demak, dari Ternate hingga Banten, ajaran Islam tumbuh dalam damai dan budaya. Tokoh-tokoh besar seperti Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kiai Haji Hashim Asy'ari menanamkan nilai Islam yang penuh kasih dan pengetahuan. Mereka mendirikan Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, dua organisasi Islam terbesar di dunia yang lahir di bumi Indonesia. Dari mereka lahir gagasan besar, Islam bisa modern tanpa kehilangan moral dan menjadi kekuatan nasional tanpa kehilangan ruh spiritual. Dalam 2 dekade terakhir, diplomasi Indonesia berubah wajah, bukan sekadar lagi penonton, melainkan penggerak. Ketika dunia terbelah antara kepentingan dan kekerasan, Jakarta memilih hati nurani. Dari dukungan tanpa syarat untuk Palestina hingga misi kemanusiaan di Gaza, Indonesia berdiri tegak di sisi kemanusiaan. Indonesia kini dipercaya menjadi mediator bagi dunia Islam yang terpecah. Dari rekonsiliasi Palestina hingga dialog Sunni Syiah, Indonesia memimpin dengan pendekatan yang menenangkan, bukan memaksa. Kekuatan Indonesia bukan hanya pada diplomasi, tapi juga pengabdian. Pasukan Garuda menjadi simbol Islam yang menjaga, bukan menaklukkan. Dari Beirut hingga Kongo, ribuan prajurit Indonesia menjaga perdamaian di tanah Muslim. Mereka tak datang untuk menundukkan, melainkan melindungi. Inilah wajah Islam dari timur, lembut dalam dakwah, tegas dalam kemanusiaan. Tahun 2024 membuka babak baru sejarah Indonesia. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, negeri ini memasuki era ketegasan dan kebanggaan nasional. Sebagai mantan prajurit dan diplomat militer, Prabowo membawa pesan yang jelas. Kedaulatan tidak untuk dijual dan kehormatan tidak untuk ditawar.
Dia memperkuat hubungan dengan negara-negara Muslim seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Mesir, dan Turki, sambil menjaga kemitraan strategis dengan Amerika, Rusia, dan Tiongkok. Indonesia mulai menapaki kemandirian ekonomi berbasis sumber daya strategis, nikel, energi hijau, dan teknologi pertahanan. Di bawah visi Prabowo, Islam Indonesia kembali meneguhkan diri, bukan hanya tentang ibadah, tapi tentang keberanian, martabat, dan kontribusi nyata bagi dunia. Indonesia kini tumbuh sebagai salah satu pusat keuangan syariah terbesar di dunia, dari perbankan halal hingga wisata ramah muslim. Ekonomi berbasis etika dan keberlanjutan menjadi identitas baru bangsa. Dengan dukungan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, Indonesia menunjukkan bahwa ekonomi Islam bukan nostalgia masa lalu, melainkan jalan masa depan yang adil dan berkelanjutan. Generasi muda kini memimpin di garis depan, menggabungkan ilmu, teknologi, dan iman. Mereka membuktikan Islam dan kemajuan bukan dua kutub, tapi dua sayap dari bangsa yang sama. 100 tahun setelah proklamasi, Indonesia berdiri bukan hanya sebagai negara besar, tapi sebagai panutan dunia Islam. Dari pesantren sederhana hingga gedung diplomasi megah, dari doa subuh hingga rapat BRICS, nilai-nilai Islam Nusantara kini menembus batas-batas geografis. Bangsa ini tidak menaklukkan dunia dengan perang, tapi dengan keteladanan. Tidak membangun imperium, tapi membangun peradaban. Dari rahim sejarah lahir cahaya, dari luka penjajahan lahir kemandirian, dan dari keimanan lahir kekuatan. Inilah Indonesia, suara dari timur, cahaya bagi dunia, dan penjaga peradaban manusia. Terima kasih Anda telah menonton video ini sampai habis dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya insyaallah. Saya Muhammad Isdian Muttaqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.